berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Di sebuah pagi musim semi di pinggiran Baghdad, seorang tabib keliling bernama Rashid datang membawa hadits populer yang ia jadikan promosi pengobatan. Di pasar, ia berdiri di atas peti kayu dan berteriak, "Berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat." Ini sabda Nabi. "Siapa yang mau sehat, bayar dirham dulu, baru saya ajarkan cara puasanya." Kerumunan mulai mendekat. Ada yang percaya, ada yang bingung. Sampai seorang pemuda menyenggol bahu seorang lelaki berwajah tenang yang sedang membeli roti. "Abu Nawas, lihat itu," katanya hadits. "Tapi kok dia pakai buat jualan?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Hadits? Yang mana? Aku belum pernah dengar." Karena penasaran, ia berjalan mendekat. Rashid melihat Abu Nawas dan langsung berseru, "Nah, ini Abu Nawas, sang cendekiawan. Pasti dia setuju dengan sabda Nabi ini." Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku setuju puasa itu baik. Tapi, kau bilang itu sabda Nabi." "Tentu," jawab Rashid mantap. "Nabi bersabda, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Orang tak mungkin sehat tanpa puasaku." Kerumunan mulai mendengarkan lebih serius. Beberapa tampak percaya, beberapa ragu. Abu Nawas mengusap janggutnya pelan. "Jika begitu, izinkan aku bertanya, wahai tabib." "Tanya saja." "Aku hafal semuanya," kata Rashid sombong. "Hadits itu diriwayatkan oleh siapa? Dari sahabat mana?" Rashid terdiam. Itu diriwayatkan oleh banyak sahabat." "Banyak sekali. Siapa salah satunya?" Rashid mulai gelagapan. "Pokoknya, banyak." Abu Nawas tersenyum. "Baik. Jika banyak, sebut satu saja. Biar aku catat." Kerumunan mulai cekikikan. Melihat suasana tak menguntungkan, Rashid langsung mengatakan, "Yang penting bukan siapa yang meriwayatkan, tapi manfaatnya. Orang yang puasa pasti sehat." Abu Nawas mengangkat roti yang baru ia beli. "Kalau begitu, jika aku puasa hari ini tapi roti ini basi dan aku makan saat berbuka, apakah aku tetap sehat?" Kerumunan tertawa. Rashid mulai panas. "Tentu saja tidak," sahut Rashid. "Itu logikanya berbeda." "Oh," kata Abu Nawas. "Kalau begitu sehat bukan karena puasa, tetapi karena makanan yang baik, kebersihan, dan cara hidup yang benar. Bukankah begitu?" Kerumunan mulai mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, "Dan kalau Nabi mengatakan sesuatu, pasti para sahabat meriwayatkannya dengan jelas. Ulama akan mencatatnya. Kitab hadis penuh dengan nama-nama perawi. Tapi yang kau sampaikan tadi, tidak ada dalam kitab manapun." Rashid mencoba bertahan. "Tapi isinya bagus. Mustahil salah." Abu Nawas mendekat selangkah dan berkata dengan suara lembut namun tajam. "Banyak ucapan bagus di dunia ini, tetapi ucapan bagus bukan berarti hadis. Jika setiap kata indah kita nisbatkan ke Nabi, maka kita sedang mengarang-arang atas nama beliau. Itu bukan hanya salah, tapi berbahaya." Kerumunan hening sejenak. "Aku tanya lagi," lanjut Abu Nawas. "Jika Nabi benar-benar bersabda bahwa puasa membuat sehat, apakah orang yang sakit keras dilarang makan dan disuruh puasa setiap hari?" "Tentu tidak," jawab Rashid cepat. "Berarti ucapanmu bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan akal, dan bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Islam memberi keringanan kepada orang sakit untuk tidak berpuasa. Maka bagaimana mungkin Nabi mengaitkan puasa sebagai syarat pasti sehat?" Kerumunan bertepuk tangan. Rashid mulai berkeringat. Abu Nawas menepuk bahu tabib itu pelan. "Rashid, jika kau ingin mengajak orang hidup sehat, ajak saja dengan ilmiah, makanan yang seimbang, tidur yang cukup, dan puasa yang dilakukan dengan benar. Jangan pakai nama Nabi untuk memikat pembeli. Jual obatmu dengan jujur, bukan dengan hadis palsu." Ia menatap kerumunan dan berkata, "Puasa memang memberi manfaat kesehatan, banyak tabib membuktikannya. Tapi itu ilmu, bukan hadis. Jangan mencampur keduanya untuk keuntungan pribadi." Rashid tertunduk malu. Kerumunan bubar sambil tertawa kecil, beberapa memuji kecerdasan Abu Nawas. Si pemuda tadi mendekat. "Abu Nawas, dari mana kau tahu hadis itu palsu?" Abu Nawas tersenyum sambil menggigit rotinya. "Hadis yang sahih itu seperti roti yang baik. Kita tahu siapa yang membuatnya, siapa yang membawanya, dan dari mana asal bahannya. Kalau asal datang entah dari mana, biasanya cuma kedok untuk menjual sesuatu." Pemuda itu mengangguk kagum. Abu Nawas berjalan pergi pelan, meninggalkan pasar dengan angin pagi yang membawa tawa kecil orang-orang yang baru saja belajar membedakan antara ilmu yang benar dan ucapan yang asal diklaim sebagai hadis. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, seorang pejabat kota bernama Hakim Fatullah memanggil Abu Nawas ke balai pengadilan. Bukan karena masalah, melainkan karena satu laporan aneh, banyak warga tiba-tiba memutuskan puasa. Setiap hari karena mendengar kembali ucapan, hadits kesehatan, yang dibawa oleh sekelompok pedagang baru. Ketika Abu Nawas tiba, Hakim Fatullah langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, masyarakat mulai kelelahan. Ada yang sampai pingsan karena memaksakan puasa tanpa memahami ilmunya. Katanya, mereka yakin itu sabda Nabi. Aku ingin kau membantu menenangkan mereka dengan caramu yang biasa, biasanya licin tapi kena." Abu Nawas tersenyum tipis. "Yang licin itu minyak zaitun, Hakim. Aku hanya pakai akal.
Di depan balai kota, para pedagang yang menyebarkan ucapan itu berderet sambil membawa papan bertuliskan, puasa sehat. Jaminan Rasulullah. Mereka terlihat berwibawa, memakai pakaian rapi layaknya ulama, padahal sebagian dari mereka tidak bisa membaca huruf Arab sekalipun. Abu Nawas melangkah ke tengah kerumunan yang sedang tegang. Wahai para pedagang sehat, katanya, boleh aku melihat kitab tempat kalian menemukan sabda itu? Ketua mereka, seorang pria tambun bernama Ghafir, mengangkat gulungan kertas. Ini. Ada tulisannya. Abu Nawas membuka kertas itu. Isinya bukan kitab, bukan tulisan Arab, bahkan bukan teks, melainkan gambar kendi dengan hiasan huruf-huruf yang tidak bermakna. Ini, tanya Abu Nawas sambil mengangkatnya. Ini mirip pola karpet di masjidku. Kau ingin meyakinkan orang dengan karpet bergambar huruf? Ghafir merengut. Baiklah, naskahnya sudah hilang. Tapi yang penting sabdanya benar. Abu Nawas menghela napas. Jika hilang, bagaimana kau tahu itu sabda Nabi? Karena sudah turun-temurun, jawab Ghafir cepat. Abu Nawas tersenyum. Turun-temurun tidak otomatis benar. Di kampungku, ada cerita turun-temurun bahwa kucing bisa memanggil hujan. Tapi setiap hujan datang, kucingnya justru lari bersembunyi. Kerumunan mulai tertawa. Namun Ghafir belum menyerah. Baiklah, katanya, kalau kau bilang itu bukan hadis, buktikan. Bukankah Nabi juga berkata soal perut sebagai sumber penyakit? Itu juga tidak ada nama perawinya tapi orang percaya. Abu Nawas mengangkat jari. Ada bedanya. Ucapan yang dianggap baik belum tentu dianggap sebagai hadis. Para ulama sangat hati-hati. Mereka memeriksa sanad, perawi, akhlak, hafalan, sampai kecermatan seseorang. Jika tidak jelas asalnya, mereka bilang, ini ucapan bijak, tapi bukan dari Nabi. Ia menatap Ghafir lebih dalam. Dan ucapan yang kalian sebarkan ini tidak hanya tidak punya sanad, bahkan ilmunya pun tidak tepat. Kerumunan mulai memusatkan perhatian. Abu Nawas melanjutkan, jika puasa selalu membuat sehat, mengapa para tabib masih mengobati orang yang puasa tetapi tetap sakit? Mengapa ada orang lemah yang justru diperintahkan untuk tidak puasa? Ghafir terpojok tapi mencoba membalas, tapi orang yang puasa kan biasanya sehat. Biasanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Kalau begitu katakan saja puasa biasanya membuat tubuh lebih disiplin, bukan pasti membuat sehat. Biasanya, itu ilmu, pasti, itu hadis. Jangan campur. Beberapa warga mulai bertepuk tangan pelan. Abu Nawas kemudian mengambil kendi air milik penjaga balai kota. Ia mengangkatnya tinggi. Perhatikan kendi ini, katanya. Jika aku minum air ini sedikit-sedikit setiap hari, tubuhku akan segar. Tapi bukan berarti Nabi pernah bersabda, minumlah dari kendi buatan penjaga balai kota, niscaya engkau kuat. Itu namanya menambah-nambahi. Ghafir melipat tangan. Tapi orang tetap akan lebih sehat kalau puasa. Benar, jawab Abu Nawas cepat, jika dilakukan dengan benar. Dengan pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan tidak berlebihan. Itu ilmu kesehatan, bukan hadis. Menggunakan nama Nabi untuk menyederhanakan ilmu rumit menjadi kalimat pendek nan manis, itu yang berbahaya. Abu Nawas akhirnya duduk di tangga balai kota. Jika kalian ingin mengajak orang hidup sehat, buatlah penjelasan ilmiah. Misalnya, puasa dapat memberi waktu istirahat bagi pencernaan, mengatur ulang metabolisme, dan melatih disiplin. Tetapi jangan bilang itu perintah Nabi jika tak punya bukti. Ghafir dan kelompoknya mulai saling pandang, sebagian malu, sebagian bingung harus menyangkal apa lagi. Di saat kerumunan mulai tenang, seorang lelaki tua dari pasar hari itu mendekat. Abu Nawas, katanya sambil tertawa pelan, kau selalu membuat hal rumit terlihat mudah. Abu Nawas mengangguk. Hadis itu seperti mata uang, tuan tua. Jika tanpa stempel resmi, orang bisa mencetaknya sesuka hati. Dan jika kita biarkan, kelak akan beredar kepalsuan lebih banyak daripada kebenaran. Hakim Fatullah yang sedari tadi memperhatikan pun berkata lantang, mulai hari ini, siapapun yang mengutip sabda Nabi harus menunjukkan sumbernya. Jika tidak, itu hanya pendapat pribadi. Tidak boleh lagi menjual kesehatan pakai nama langit. Warga bersorak setuju. Abu Nawas berdiri, menepuk debu dari bajunya. Ia berjalan kembali menuju pasar sambil berkata pelan, cukup keras untuk didengar beberapa orang. Sehat itu dicari dengan ilmu dan kebiasaan baik, bukan dengan kata-kata manis yang disandarkan pada Nabi hanya agar terlihat meyakinkan. Dan orang-orang pun mulai membicarakan cara berpikirnya, bukan sekadar kata-kata yang terdengar indah di telinga. Ghafir dan para pedagang palsu yang tadi dipermalukan tidak tinggal diam. Mereka merasa dagangan, paket sehat berpuasa, mereka terancam. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Ghafir, merundingkan cara membalikkan keadaan. Aku punya ide, kata salah satu dari mereka, seorang pria berkumis tipis bernama Wahdan. Kita buat uji kesehatan di depan umum. Kita minta Abu Nawas membuktikan bahwa puasa tidak selalu membuat orang sehat. Kalau dia tidak bisa menunjukkan contohnya, kita menangkan debat. Ghafir menyeringai. Bagus. Kita buat seolah-olah ilmiah. Keesokan paginya, mereka mendirikan panggung kesehatan di alun-alun kota. Di sana terdapat meja panjang, kendi air, timbangan kayu, bahkan gulungan kain seolah-olah berisi data. Ketika Abu Nawas lewat, mereka berseru, wahai Abu Nawas, datanglah. Kami menantangmu dalam uji kesehatan di depan seluruh warga Baghdad. Warga berkumpul.
Hakim Fatullah juga datang diam-diam, penasaran. Abu Nawas menaiki panggung dengan tenang. Apa yang kalian inginkan kali ini? Ghafir mengangkat gulungan kain yang digulung seperti hasil penelitian. Dalam gulungan ini ada catatan yang menunjukkan 100% orang yang puasa pasti sehat. Kau harus membuktikan bahwa itu tidak selalu benar. Abu Nawas menatap gulungan itu. Ia membukanya perlahan. Lembar pertama hanya berisi kalimat besar. Puasa sehat, terbukti ilmiah. Lembar kedua kosong. Lembar ketiga kosong. Semua lembar kosong kecuali halaman depan. Abu Nawas menahan tawa. Ini bukti ilmiah. Ghafir berkata cepat, kertasnya hilang diterbangkan angin kemarin. Tapi intinya sama. Warga tertawa pelan. Abu Nawas berkata, baik, kalian ingin uji kesehatan. Kita lakukan benar-benar ilmiah. Ia meminta 2 ember. Satu berisi air dingin, satu berisi pasir panas. Lalu ia mengajak 2 sukarelawan yang sedang puasa dan 1 sukarelawan yang tidak puasa. Semua warga ikut memperhatikan. Ini bukan untuk menyakiti, kata Abu Nawas. Ini untuk menunjukkan bahwa kesehatan tidak ditentukan satu faktor saja. Pertama, ia menyuruh sukarelawan yang berpuasa seharian mencelupkan kaki ke pasir panas. Sukarelawan itu langsung meringis. Panas sekali. Kemudian ia menyuruh sukarelawan yang tidak puasa melakukan hal yang sama. Orang itu juga langsung melompat. Abu Nawas mengangguk. Lihat. Sakitnya sama. Puasa tidak memusnahkan panas. Ia lalu menyuruh para sukarelawan mencelupkan kaki ke air dingin. Keduanya merasakan hal yang sama, lega. Setelah itu, Abu Nawas menepuk tangan dan berkata, ini ilmiah. Yang menentukan rasa sakit atau nyaman adalah panas dan dingin, bukan puasa atau tidak. Orang-orang mulai berbisik setuju. Ia melanjutkan, puasa dapat memberi manfaat kesehatan, jika dilakukan dengan benar. Tapi bukan berarti orang yang puasa jadi kebal dari segala penyakit atau faktor luar. Tubuh bekerja berdasarkan banyak faktor, makanan, kebersihan, suhu, kerja organ, dan lain sebagainya. Tidak ada hubungan pasti yang sederhana seperti yang kalian klaim. Ghafir mencoba membalas, tapi kami tahu seseorang yang puasa dan selalu sehat. Abu Nawas tersenyum sabar. Dan aku tahu seseorang yang tidak pernah puasa sunnah tapi sehat sepanjang tahun. Itu bukti apa? Itu menunjukkan bahwa kesehatan punya banyak sebab, bukan satu. Seorang bapak tua dari kerumunan mengangkat tangan. Aku justru pernah jatuh sakit saat puasa terus tanpa istirahat. Tabib bilang aku kurang nutrisi. Abu Nawas mengangguk. Begitulah. Kalau kalian ingin berdagang obat, dagangkanlah dengan jujur. Jangan tambahkan nama Nabi untuk membuat orang percaya dengan cara instan. Ia lalu berbalik kepada warga. Nabi memerintahkan kebenaran. Kalau kita mengklaim sesuatu sebagai hadis tanpa bukti, itu berarti kita sedang berbicara atas nama beliau tanpa izin. Kerumunan hening. Abu Nawas berjalan ke tepi panggung, lalu berkata pelan namun jelas. Hadis yang palsu itu seperti pedang kayu. Dari jauh tampak meyakinkan, tapi ketika digunakan, malah melukai pemiliknya sendiri. Di belakangnya, Ghafir dan para pedagang terlihat semakin ciut, karena rakyat mulai menyadari bahwa mereka hanya menyebarkan omong kosong tanpa dasar. Hakim Fatullah akhirnya maju ke depan kerumunan. Mulai hari ini, siapapun yang menjual ucapan Nabi tanpa bukti akan diadili. Dan siapapun yang ingin mengajak hidup sehat harus menyampaikan ilmu dengan jujur. Abu Nawas menuruni panggung sambil berkata lirih kepada seorang anak kecil di sampingnya. Ilmu yang benar tidak perlu bersandar pada dusta. Dan agama yang benar tidak butuh dihias dengan kata-kata yang tidak pernah diucapkan Nabi. Anak itu mengangguk, sementara warga perlahan bubar sambil membicarakan betapa tajamnya logika Abu Nawas hari itu. Beberapa hari setelah kekalahan memalukan itu, para pedagang palsu bubar satu persatu. Namun Ghafir, yang keras kepala dan merasa harga dirinya diinjak, diam-diam merencanakan strategi baru. Ia mendatangi seorang penulis bayaran bernama Bahzil, terkenal karena kemampuannya menyalin huruf Arab tanpa benar-benar memahami maknanya. Aku ingin kau menulis naskah agar tampak seperti lembaran kitab kuno, kata Ghafir. Kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa hadis, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat, ada dalam kitab tua. Bahzil mengangkat bahu. Bayaran cukup, aku tulis apa saja. Malam itu mereka memanaskan periuk untuk membuat kertas baru tampak kuno, memberi noda kopi agar terlihat karatan, dan menulis huruf-huruf Arab acak hanya supaya kelihatan seperti teks lama. Mereka tidak tahu bahwa sebagian hurufnya adalah angka, sebagian lainnya hanya goresan tanpa arti. Keesokan paginya mereka menampilkan kitab kuno penemuan terbaru di pasar Baghdad. Mereka memanggil warga dan berkata, kami telah menemukan bukti tertulis bahwa hadis ini benar. Warga penasaran kembali berkumpul. Beberapa sudah belajar dari insiden sebelumnya, tapi sebagian lain masih mudah terpengaruh oleh penampilan. Ketika kerumunan sudah ramai, seseorang memanggil dengan suara datar, boleh aku lihat kitab itu terlebih dahulu. Abu Nawas muncul dari belakang tumpukan karung gandum, membawa roti hangat yang baru dibeli. Warga langsung memberi ruang. Ghafir pura-pura percaya diri. Silakan. Ini bukti yang kau cari. Abu Nawas membuka lembaran itu. Ia menatap tulisan-tulisan aneh di halaman depan. Lalu halaman kedua. Lalu halaman ketiga. Setelah itu ia menutup kitab itu pelan-pelan, menatap Ghafir lama sekali, seperti seorang ayah yang baru mengetahui anaknya. Memecahkan kendi mahal.
Ghafir, katanya sabar. Aku tahu tulisan anak 5 tahun di kampungku lebih masuk akal dari ini. Kerumunan terdiam, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Abu Nawas membuka kembali halaman itu dan menunjuk sebuah baris huruf. Ini adalah huruf jim yang kau tarik seperti ekor kucing ketakutan. Dan ini, ia menunjuk baris berikutnya, adalah angka 8 berbalik arah. Orang-orang mulai tertawa. Ia memutar kitab itu. Dan ini, sepertinya kau menulis sambil mabuk minyak wijen, karena tulisannya menanjak ke atas seperti bukit. Basil langsung pucat. Tapi Abu Nawas belum selesai. Aku tanya satu hal saja, Ghafir. Jika ini kitab kuno, mengapa tintanya masih bau kopi dari kedai depan? Kerumunan langsung meledak dengan tawa. Ghafir tersudut, tapi ia berseru panik, baik. Katakanlah tulisannya aneh. Tapi isinya benar. Nabi pasti pernah mengucapkannya. Abu Nawas mengangkat kitab itu tinggi-tinggi. Wahai warga Baghdad, lihatlah kitab yang mereka anggap sakral. Tidak ada sanad. Tidak ada perawi. Tidak ada ulama yang mencatatnya. Tidak ada bukti kapan ditulis. Bahkan jenis kertasnya sama seperti kertas surat pajak tahun lalu. Ia mengusap halaman itu. Ini bukan kitab kuno. Ini kertas pajak yang mereka bakar sedikit supaya terlihat tua. Aku kenal stempelnya. Warga tercengang. Basil mencoba kabur, tetapi seseorang menarik jubahnya. Sementara Ghafir semakin panik, dan saat itu Abu Nawas menunduk, membuka halaman terakhir, dan berkata tenang. Dan lihat, di halaman belakang tertulis, jangan lipat kertas sebelum kering. Tulisan pedagang kertas modern. Kitab apa yang punya pesan seperti ini? Tawa warga memecah udara Baghdad. Abu Nawas menutup kitab itu pelan, lalu mengembalikannya ke tangan Ghafir. Ilmu tidak lahir dari kepalsuan. Dan hadis tidak muncul dari kertas yang dibakar dan ditulisi angka 8. Hadis dibangun dari rantai perawi yang jujur, ulama yang teliti, dan bukti yang kuat. Ia menatap seluruh kerumunan. Jika kalian menemukan ucapan yang terdengar indah, jangan tergesa-gesa menisbatkannya kepada Nabi. Bisa jadi itu hanya buatan orang yang ingin tampak mulia padahal sedang berdagang dusta. Ghafir akhirnya duduk pasrah di lantai pasar, wajahnya merah, kitab palsu itu tergenggam lemah di tangannya. Warga berpencar sambil membicarakan pelajaran hari itu, kebaikan tanpa kejujuran hanyalah kebohongan berselimut. Abu Nawas berjalan menjauh sambil berkata pelan kepada seorang penjaga toko. Hadis yang benar tidak butuh kertas tua untuk terlihat berharga. Ia berharga karena kebenaran, bukan karena drama. Setelah kegagalan kitab palsu itu, reputasi Ghafir jatuh semakin dalam. Namun bukan hanya warga yang kini merasa muak, bahkan kalangan pedagang jujur di pasar mulai menuntut agar ia diadili karena menyesatkan masyarakat. Salah satu dari mereka, seorang pedagang rempah bernama Umar, akhirnya mengajukan petisi kepada balai kota. Hakim Fatullah pun memanggil Ghafir dan Abu Nawas untuk hadir dalam sidang terbuka agar masalah bisa selesai sekali dan untuk selamanya. Di ruang sidang yang sederhana namun dipenuhi warga, Ghafir berdiri dengan wajah kuyu. Abu Nawas datang terakhir, membawa secari kertas dan sebatang arang kecil. Hakim berkata, Abu Nawas, hari ini kami meminta penjelasan final. Bagaimana kita membedakan ucapan yang benar dari Nabi dengan ucapan yang dibuat-buat? Masyarakat butuh cara yang jelas. Abu Nawas maju perlahan. Wahai hakim dan warga Baghdad, katanya, manusia mudah terpesona oleh kalimat indah. Ketika sebuah kalimat terdengar manis, mereka langsung ingin percaya. Padahal kebenaran bukan ditentukan oleh manisnya kata-kata. Ia meletakkan kertas kosong di meja sidang dan menulis menggunakan arang. Bertawaflah 70 kali, niscaya hutangmu lunas. Warga membaca tulisan itu dan beberapa tertawa kecil karena terdengar lucu sekaligus tidak masuk akal. Abu Nawas bertanya, kalimat ini indah atau tidak? Indah, jawab beberapa warga sambil tertawa. Tapi apakah benar Nabi pernah mengatakannya? Kerumunan hening. Tidak, kata Abu Nawas. Ini baru saja aku tulis. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Begitulah cara kalimat palsu lahir. Seseorang menulis, seseorang lain mengulang, dan lama-lama orang mengira itu hadis. Ghafir gelisah di kursinya. Abu Nawas lalu berbalik dan menulis kalimat kedua. Berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ia menunjuk tulisan itu. Kalimat ini terdengar bagus. Bahkan mendekati kebenaran ilmu kesehatan. Tetapi bukan berarti otomatis menjadi hadis. Ia kemudian menulis garis panjang di bawah kalimat itu. Kriteria hadis bukan, bagus, tetapi bersanad, tercatat, diperiksa, diuji, dan dikonfirmasi oleh para ulama. Ia menoleh ke hakim. Hadis bukan syair indah yang bebas diciptakan siapa saja. Nabi tidak pernah berkata sekehendak hawa nafsu seseorang. Warga mengangguk. Abu Nawas kembali ke meja, mengambil mangkuk kecil berisi air yang sudah disiapkan. Ia memasukkan arang ke air itu. Arang perlahan memudar, mengotori air. Lihatlah air ini. Seperti manusia, bisa keruh jika dicampur kepalsuan. Ia mengambil saringan kain tipis, menyaring air itu kembali hingga jernih. Inilah pekerjaan ulama hadis selama ratusan tahun, menyaring kebohongan dari ucapan Nabi. Dan siapapun yang menambah-nambahkan ucapan Nabi tanpa bukti, ia seperti menuang arang ke dalam air yang jernih. Ghafir menunduk dalam-dalam. Hakim Fatullah berkata, Ghafir, apakah kau punya pembelaan? Dengan suara lemah, Ghafir berkata, aku hanya ingin orang percaya padaku.
Aku tidak tahu akibatnya akan seperti ini. Abu Nawas berjalan mendekatinya. Hendak menjadi dipercaya itu mudah, katanya lembut. Cukup jujur. Kau tidak perlu meminjam nama Nabi untuk membuat orang menghormatimu. Ruangan sunyi sesaat. Kemudian seorang ibu-ibu di bangku belakang berkata, tapi Abu Nawas, bagaimana kami, orang awam, bisa tahu apakah sebuah ucapan itu hadis atau bukan? Abu Nawas menoleh kepadanya dan menjawab. Tanyakan 3 hal. Pertama, siapa yang meriwayatkannya? Kedua, ada di kitab apa? Ketiga, apakah ulama hadis mengakuinya? Jika tidak ada satupun jawaban itu, maka ucapan itu bukan hadis. Sesederhana itu. Ia melanjutkan sambil memandang seluruh ruangan. Dan kalaupun ucapan itu baik, tetap jangan dilekatkan kepada Nabi. Kebaikan akan tetap baik tanpa harus memakai nama beliau. Hakim mengetuk paluh dan berkata, hari ini kami tetapkan bahwa tidak boleh lagi ada warga yang menyebarkan ucapan palsu atas nama Nabi. Dan Ghafir harus bekerja membantu para penyalin kitab di perpustakaan kota selama 3 bulan untuk belajar bagaimana bentuk tulisan yang benar. Warga tertawa kecil, bukan mengejek, tetapi lega. Saat semua mulai bubar, seorang anak kecil berlari mendekati Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, jika ucapan, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat, bukan hadis, apa yang harus kami lakukan agar tetap sehat? Abu Nawas tersenyum, menepuk kepala anak itu. Gunakan ilmu, bukan prasangka. Puasa itu baik, tapi sehat datang dari keseimbangan hidup. Anak itu tampak berpikir keras. Abu Nawas berjalan pergi, meninggalkan balai kota sambil berkata pelan. Orang yang mencintai Nabi tidak akan menambah kata-kata pada beliau. Dan orang yang mencintai ilmu tidak takut pada kebenaran. Beberapa minggu setelah sidang terbuka itu, kehidupan kota Baghdad kembali tenang. Pasar ramai seperti biasa, suara pedagang bercampur tawa anak-anak, dan para tabib mulai mengadakan penyuluhan kecil tentang kesehatan tanpa mencatut nama agama untuk keuntungan pribadi. Namun perubahan terbesar justru terlihat pada diri Ghafir. Ia kini duduk setiap hari di perpustakaan kota, membantu para penyalin kitab seperti yang diputuskan hakim. Pada awalnya ia bekerja dengan wajah masam, tetapi hari demi hari, melihat ketelitian para ulama mencatat sanad, mengecek huruf, dan menyalin dengan penuh kehati-hatian, membuatnya malu sekaligus takjub. Suatu sore, saat Abu Nawas lewat di depan perpustakaan, Ghafir memanggilnya dengan suara pelan. Wahai Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu? Abu Nawas menghampirinya. Tentu. Kau sudah tidak membawa kitab palsu lagi. Ghafir tersenyum malu. Tidak. Tapi aku menemukan sesuatu. Ia membuka sebuah lembar catatan yang sedang ia kerjakan. Tulisan Arabnya sudah jauh lebih rapi. Aku melihat bagaimana para ulama memastikan kebenaran satu hadis. Ternyata mereka bisa menolak hadis hanya karena seorang perawi pernah lupa menyebut satu nama. Abu Nawas mengangguk. Begitulah. Kejujuran adalah fondasi ilmu. Ghafir menelan ludah, lalu berkata dengan suara lebih lirih, aku baru sadar betapa besar dosanya mengatasnamakan Nabi hanya demi terlihat pintar. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Bolehkah aku memberitahu orang-orang bahwa aku dulu salah? Abu Nawas tersenyum tipis. Itu langkah orang berakal. Sore itu di pasar, Ghafir berdiri di depan warga yang sedang berkumpul. Ia menggenggam lembaran kitab palsu buatannya dulu, yang kini tampak lusuh. Wahai warga Baghdad, katanya, aku sudah melihat bagaimana orang-orang jujur bekerja memelihara warisan Nabi. Dan aku malu atas diriku sendiri. Ia mengangkat kitab palsu itu tinggi-tinggi. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi berdusta atas nama Nabi. Jika aku mengajak kalian pada kebaikan, cukup dengan namaku sendiri, bukan dengan menyandarkan ucapan palsu. Warga terdiam, sebagian mengangguk, sebagian menepuk bahunya. Dari kejauhan, Abu Nawas memperhatikan sambil bersandar di gerobak sayur milik seorang pedagang tua. Beberapa anak kecil berlari menghampirinya. Abu Nawas. Guru kami di madrasah bilang hadis itu seperti rantai. Apa betul begitu? Abu Nawas tersenyum. Betul. Setiap mata rantai adalah orang. Jika satu saja lemah, maka rantai itu putus. Anak itu mengangguk-angguk. Kalau begitu, orang yang membuat hadis palsu itu seperti memalsukan mata rantai. Tidak hanya memalsukan, jawab Abu Nawas. Ia membuat rantai itu tampak kuat padahal rapuh. Dan ketika orang bergantung padanya, rantai itu bisa patah dan menjatuhkan mereka. Anak-anak itu terdiam, memahami sesuatu yang lebih besar dari usia mereka. Di saat matahari mulai tenggelam, Abu Nawas berjalan pulang melalui jalan sempit menuju rumahnya. Di belakangnya, suara pasar perlahan mereda, digantikan gemericik air dari saluran kecil di tepi jalan. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, cukup keras untuk didengar angin. Benar itu selalu sederhana, tapi butuh keberanian. Dan dusta selalu tampak rumit, tapi mudah roboh ketika diuji. Langkahnya terus beranjak, meninggalkan pasar yang kini sedikit lebih bijak daripada sehari sebelumnya.